Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di pertanian, seperti penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Dipersilakan dari NPM terkecil. Perkenalkan, nama saya Vito Nanda Putra Pratama, NPM 07. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadhani, NPM 08. Perkenalkan, nama saya Noval Diaji Fernandi, NPM 16. Perkenalkan, nama saya Ariel Rada Chandra, NPM 024. Perkenalkan, nama saya William Fernando Simanjuntak, NPM 25. Nama saya Raffi Darpan Maulana dengan NPM 047. Kali ini kami akan membahas tentang pengaruh penggunaan pupuk dan pestisida kimia dengan dosis yang berlebihan terhadap produktivitas tanaman dan kesuburan tanah. Pupuk adalah suatu bahan atau material yang diberikan kepada tanaman yang berfungsi untuk mengubah sifat fisik, kimia, atau biologi tanah untuk melengkapi ketersediaan unsur hara, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik. Pupuk dalam bidang pertanian sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk anorganik atau kimia adalah pupuk yang dibuat dengan proses kimia atau sintesis dalam pabrik. Mereka terdiri dari campuran-campuran zat kimia yang disusun untuk memberikan nutrisi yang diperlukan bagi tanaman untuk pertumbuhan yang optimal. Pupuk kimia terbuat dari bahan-bahan mineral yang dibuat secara kimia juga. Bahan-bahannya antara lain adalah amonium urea, zoavelzur amonium, superfosfat, potasium klorid, triple superfosfat, nitrogen, fosforus, dan potasium. Pupuk kimia sendiri memiliki 3 unsur utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen tersendiri memiliki manfaat untuk pertumbuhan vegetatif tanaman, seperti daun dan batang. Ini penting untuk pembentukan protein dan klorofil. Fosfor merupakan unsur yang mendukung pertumbuhan akar dan perkembangan sistem akar yang sehat, seperti pembentukan DNA, RNA, dan fosfolipid. Sementara itu, kalium memiliki pengaruh terhadap proses fisiologis tanaman, seperti regulasi tekanan osmotik dan fungsi stomata. Dan itu juga berperan dalam pertahanan tanaman terhadap stres lingkungan. Terdapat alasan tersendiri mengapa pupuk kimia lebih marak digunakan dibandingkan pupuk organik, yaitu pupuk kimia memiliki lebih ada unsur dan senyawa yang mudah larut dan cepat diserap oleh tanaman tanpa memerlukan proses penguraian. Pupuk kimia seringkali terdiri dari senyawa atau bentuk nutrisi yang telah dipecah menjadi bentuk yang mudah larut dalam air. Hal ini memungkinkan nutrisi tersebut tersedia secara cepat untuk tanaman begitu pupuk diterapkan ke tanah. Karena nutrisi dalam pupuk kimia sudah dalam bentuk yang mudah diserap oleh akar tanaman, tanaman dapat menyerap nutrisi dengan lebih efisien dan memanfaatkannya untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Selain itu, beberapa pupuk organik atau bahan alami mungkin perlu melalui proses dekomposisi atau penguraian oleh mikroorganisme tanah sebelum nutrisi dapat menjadi tersedia untuk tanaman. Pupuk kimia menghindari kebutuhan akan proses ini karena nutrisi sudah dalam bentuk yang dapat langsung diserap. Baik, selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama, pupuk kimia yang penggunaannya melebihi dosis akan berdampak pada lingkungan sekitar, yaitu pencemaran air dan tanah. Pupuk kimia yang tidak diserap oleh tanaman akan meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah. Selain itu, pupuk kimia yang terbawa oleh air hujan atau irigasi juga dapat mencemari air permukaan seperti di sungai dan danau. Yang kedua, menurunkan keberagaman hayati.
Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dapat merusak lingkungan hidup dan mengurangi keberagaman hayati sendiri. Yang ketiga, keseimbangan tanaman yang terganggu karena overdosis. Nutrisi sehingga tanaman akan tidak sehat, mudah terserang hama, dan bisa juga menyebabkan kematian. Yang keempat, ada menurunkan kesuburan tanah. Kemudian selanjutnya, nomor 5, yaitu kesalahan berpikir pada petani. Karena rata-rata petani di Indonesia sudah lanjut usia, sehingga pengetahuan mereka mengenai pertanian masih sangat minim. Mereka berpikir semakin banyak dosis pupuk yang diberikan, maka produktivitas tanaman akan meningkat juga. Padahal yang terjadi secara nyata di lapang adalah sebaliknya. Fenomena ini menyebabkan terjadinya permasalahan pada poin 1 sampai 5. Sehingga solusi yang dapat diberikan dari permasalahan di atas, yaitu yang pertama adalah beralih ke pertanian organik. Beralih ke pertanian organik ini dilaksanakan secara cukup jangka panjang, sehingga tidak bisa instan. Kemudian yang kedua adalah rotasi tanaman, dan yang ketiga adalah penggunaan teknik pertanian yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya adalah dampak dari penggunaan pestisida kimia. Yang pertama, pestisida kimia berdampak menyebabkan residu tanaman. Yang kedua, menyebabkan peningkatan resisten hama. Yang tiga, menimbulkan hama baru. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Yang kelima, penurunan mikroba tanaman. Yang keenam, berkurangnya biodiversitas di suatu lahan. Dan kemudian yang terakhir, mengganggu kesehatan manusia. Ya, solusi untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia yaitu yang pertama ada menggunakan teknik budidaya yang baik dan benar. Yang kedua ada rotasi tanaman, itu seperti pergantian jenis tanaman yang ditanam pada lahan tersebut untuk mengurangi tekanan hama penyakit. Yang ketiga ada sanitasi lahan seperti membersihkan lahan dari gulma. Yang keempat ada menjaga iklim mikro di sekitar tanaman. Yang kelima ada penggunaan agen hayati seperti menggunakan organisme hidup. Yang keenam, yang terakhir yaitu penggunaan pestisida kimia sebagai langkah terakhir jika semua metode yang tadi gagal. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.